Selamat sore. Nah, Sore. iki karo anak lanang karo ngobrol-ngobrol. Sing arep diobrolke apa ya wis ngobrol waton ngobrol wae. Iki karo anak lanang mumpung sore iso ketemu, biasane angel ketemu. Iki nunggone bapakne gawe karapan. Nah, para sedulur, iki arep ngobrolke tentang urip. Dadi nglintirke ngelmu tentang urip nggo anak lanang. Sik disambi. Wis do ngopi apa durung? Nek durung ngopi ngopi sik ben seger. Nah, ngene lho Dik, tak kandhani. Dadi intine iki arep ngenehi pitutur nggo anak lanang sing sok duwe hobi ngegame. Nah, aku yo seneng ngegame ning anakku yo seneng ngegame. Nah, intine kayane ngegame kan ora nyelametke uripe, endi sing masa depane iso dislametke karo game. Nah, saiki wis ana gadget iki. Nah, dilalai HP niki pengong, ora iso dicas. Urip ora urip. Nah, njuk kudu dibenekke. Nah, intine nggo kabeh wae sing sapa iko penonton. Ya pokoke intine urip kuwi ora iso ditentukan karo HP. Nah, kepiye carane HP iki aja ngasih marake awake dhewe iki tersita wektune gara-gara HP. Nah, HP sing wis ana iki kepiye carane dienggo golek ilmu pengetahuan sak oke-oke. Nah, Gusti Allah wis paring jenengane muni pikiran, utek wis sak ombo-ombone. Arep desain sing kaya ngapa iso. Nah, ngono piye carane HP kuwi iso dienggo golek ilmu pengetahuan sak oke-oke. Dadi sesuk nek ketemu karo urip sing sak nyatane. Dadi njuk iso urip. Ketemu masalah iso ngadepi, mergone ndek ilmu pengetahuan. Ketemu persoalan iso ngadepi, soalnya ndek ilmu pengetahuan. Nah, carane kepiye? Alon-alon. Nah, kanggone para sedulur de anak sok ngegame. Nah, aja ngegame karo ngecas HP ya. Engko HP-ne pengung. Nah, ki mergo corona ki anakan ra iso melu lomba foto-foto, biasane melu lomba foto-foto yo ora iso melu lomba foto-foto. Nah, intine pokoke ngene Dik. Dadi kepiye carane HP sing ana iki kudu iso nyelametke uripe sesuk iki. Nah, carane nggo golek ilmu pengetahuan salah sijine. Dadi saiki aja adewe iki direh karo HP, ning adewe sing ngereh HP. Wancine turu ya turu, wancine sinau-sinau. Nah, biyen kan kowe sok seneng fotografi. Payah ngajari kan anak. Bicarane sing lepak ngajari iki dieling-eling meneh. Ngeling-eling meneh ben sesuk iki le fotografi iki saya nandes. Ya ampun nek misale sik sing tren saiki astrofotografi misalnya. Ayo astrofotografi. Nah, iki Pak orang larang game-game kok oleh ini aja ngasih ngegame iki dadi engko ngrusak mripate. Nah, kadang-kadang yo ora do nyadar nek mripat rusak iki sesuk ora ana sik tok adol mripat. Nah, lebet sing ngatur uripe. Nah, misale kaya saiki jaman sing wis sekolah ya daring ngene iki. Ayo piye carane? Nah, mumpung sekolah iki saiki slow ngene iki, Dek. Nah, kepiye carane kowe golek keterampilan urip sak kowe saka ndi? Ya, mungkin iso sinau saka HP. Lah nang omah ana wifi iso dienggo sak kemengmu iki. Nah, keterampilan urip iki iso digoleki saka HP. Mumpung sekolah iki slow. Iso sinau nang omah. Sekolah ra kudu adoh, ra kalah jajan, ra kalah wak pit motor.
bakalan tuku bensin wis mengkari sekolah tok. Les sekolah. Nah, ini ora oleh HP terus. Nah, kadang-kadang sok njuk ada lali nek nang ngarep HP. Nah, intinya ngene para sedulur sing saiki dadi polemik nek apa mergo situasine kok ngene njuk anak-anake do dolanan HP terus njuk kon kepiye. Nah, ini kan mestinya begini, semua orang itu kan tahu kalau HP itu ibarat dua apa pisau bermata dua, jadi bisa bikin duka bisa bikin selamat. Ya bagaimanapun juga yang namanya era digital sudah merasuk di mana-mana. Nah, lantas mau gimana kalau sudah mau merasuk di mana-mana? Apakah kita juga akan menolak itu? Kan nggak bisa juga. Nah, ketika situasi seperti ini ada juga yang merasa istilahnya belum bisa sesuai dengan zaman. Nah, kadang-kadang dalam pembelajaran daring itu ada yang mengatakan bahwa signal itu masalah. Menurut saya signal itu kok bukan masalah sebenarnya. Masih ada banyak cara untuk mengatasi itu. Nah, kadang-kadang saya juga prihatin dengan yang dialami oleh anak-anak sekarang. Jadi ketika sekolah daring maka banyak pembelajaran yang terlewatkan. Masih ada banyak cara. Nah, yang terlewatkan apa? Nah, ngopo sih sekolah kami diukur nganggo LK coba. Nah, itu kan nggak bisa transformasi sebuah kehidupan hanya diukur lewat LK 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 tugas 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 gitu. Nah, lantas kehadiran guru terus di mana, kan? Nah, saya kira ini apa suatu kesadaran bersama yang harus segera dibangun agar situasi tidak semakin jauh terperosok ke dalam sana. Ada satu ketakutan yang memang selama ini di sana sini dibicarakan bahwa karena ada situasi seperti ini orang tua merasa takut. Nah, takutnya gimana? Orang tua kerja, anak pegang HP terus, setiap saat pegang HP terus, sehingga dimungkinkan anak menjadi punya perilaku bahwa dalam hidupnya itu ya yang dekat itu handphonenya. Jadi seakan-akan handphone itu merupakan segala-galanya. Nah, di sisi lain juga wis ra iso nek tanpa handphone saiki. Lar kebiasa. Nah, saya kira polemik ini juga harus segera dituntaskan. Nah, menurut saya begini, kalau signal itu menjadi masalah, banyak kok teman-teman yang mengupayakan istilahnya ikut sekolah terus nunut di tetangga. Ada juga yang sampai pergi ke kebun nyari sinyal gitu. Nah, akhirnya kan ada didapat kan. Jadi nek nono sinyal kita kira yang minta legah lunga sajane. Pegah mengupayakan kenyataan yang bisa mengupayakan juga banyak. Nah, kira-kira orang keadaan seperti ini terus mau gimana besok?
Nah teman-teman, bahwa kembali ke tema tadi bahwa ini adalah ngomongin soal handphone. Terus kudu kepiye? Wong misale kok saiki zamane ana corona ra rampung-rampung ngene iki, yo kowe arep piye, Dek? Ya ampun. Nah, dia juga nggak tahu. Saya pun juga belum tahu. Artikan kapan corona? Nah, kalau situasi ini berkepanjangan, maka yang ditakutkan sebagian besar orang akan tercipta suatu bentuk budaya baru, ya bener. Lah nek lera rampung itu nanti endingnya itu ending bahagia sih masalah, tapi ketika nanti akan terbentuk suatu bentuk budaya baru, egois gitu, egosentrisnya tinggi, kepekaan pada orang lain juga semakin rendah gitu. Iya, semakin ironik. Sementara di sisi lain Indonesia gembar-gembor tentang Pancasila. Sementara Pancasila itu membentuk suatu apa, menjadi suatu dasar untuk hidup gotong royong. Nah, egosentris nggak nyambung sama gotong royong itu. Takut. Ya iya, kalau sebagian orang memang merasa takut untuk situasi saat ini. Nah, saya kira kalau kita cuma uh, berdiri atau berada dalam situasi ketakutan yang berkepanjangan juga tidak menjadi suatu hal yang bijaksana juga. Nah, kira-kira terus bagaimana? Nah, cara pandangan saya begini. Justru malah dalam keadaan seperti ini adalah ruang hidup, ruang belajar untuk hidup. Kita diingatkan oleh banyak hal. Satu, paling tidak dalam situasi seperti ini diingatkan bagaimana keimanan kita. Kepiye sih imanku selama ini ketika kita dihadapkan pada persoalan hidup dan mati seperti ini. Kemudian yang kedua, ketaatan. Nah, ketaatan itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Nah, saya kira dari hal yang kedua tadi dimaksudkan adalah antara ilmu pengetahuan dengan istilahnya apalan atau ilmu pengetahuan dengan amalan atau sebagai bentuk aktualisasi iman itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini justru menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk kembali bagaimana kita bisa memaknai hidup itu lebih baik. Nah, apakah tidak bisa? Ya bisa. Terus kadang-kadang juga yang ketiga ini masalah bukan apa, tantangan bukan sekedar ribet dan tidak ribet. Kadang-kadang orang menjadi sangat apa, sangat menutup diri karena proses ini menjadi sangat ribet. Misalkan seperti ini, ada, kita ambil satu contoh pembelajaran daring. Jadi bagaimana guru harus menyiapkan, bagaimana juga orang tua juga harus mau berproses dalam hal ini kan? Bagaimana anak juga berproses dalam hal ini. Nah, dari ketiga unsur, sekolah, orang tua, dan juga murid ini sebaiknya punya satu frame yang sama. Untuk siapa? Ya untuk anak. Dan sekali lagi saya kurang sepakat ketika uh, hidup masa depan anak itu hanya diukurkan dalam satu lembar LK, dua lembar LK, satu tiga tugas. Ketika sudah selesai tugas terus dipoto, dikirimkan kembali ke guru, ke sekolah, sehingga itu menjadi parameter yang cukup diakui di sana sini.
Nah, poin penting dari ketiga hal tadi adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu harapan yang bisa diaktualisasi bagi anak-anak kita, terlebih dalam rangka bagaimana mereka sedang menggali hidupnya, berproses dalam hidupnya. Anak-anak terbantukan menemukan bentuk-bentuk atau menemukan suatu proses hidupnya, sehingga dia tidak terzolimi oleh situasi. Bagaimana dia bisa survive dalam hidupnya. Ya mungkin omongan saya itu agak ribet. Nah, menurut saya ini bukan soal ribet atau tidak ribet, tetapi ini adalah satu kesatuan. Bagaimana hidup itu harus selamat. Nggak ada orang yang nggak mau mati, nggak ada orang yang mau hidup terus kan. Artinya pasti suatu saat akan mati. Corona juga bikin mati. Nggak kena corona pun bikin mati kan. Dan kenyataannya memang banyak orang yang nggak mau ribet. Ya mungkin karena kita sudah terlalu kebanyakan micin. Jadi kebanyakan micin, terlalu banyak pikiran enak, jadi agak sulit untuk bekerja keras. Atau kalau bekerja keras sih masih mau, tapi untuk melakukan hal-hal dalam situasi seperti ini tentunya bagi yang lebih baik itu agak sulit. Ya karena hidup itu memang apa ya, hidup itu memang ribet. Karena hidup bukan sekedar cara, tapi memang hidup. Sementara kalau orang Jawa itu punya prinsip begini, ora obah ramama. Artinya kalau kita hanya berdiam, tidak mau mengupayakan yang lebih, artinya sebetulnya kita semua itu bisa, namun kita terbatas oleh hanya sekedar ribet gitu. Pertanyaannya ya, nanti anak kita mau jadi seperti apa gitu kan. Nah ini nah diskusi ini cuma ngudoroso saja. Jadi kalau ada yang bertanya ya kudu kepiye kan. Yang penting kita mengupayakan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Ya bagi anak tentunya, bagi penerus bangsa. Saya masih ingin Indonesia bersatu, tidak terus diobok-obok seperti ini dengan berbagai macam kepentingan banyak orang. Nah, anak sebagai aset bangsa, sebagai yang sang pemilik masa depan bangsa tentunya harus diselamatkan dan tidak boleh merasakan proses yang tidak semestinya. Sudah 18 menit ini. Terima kasih yang udah nonton. Kapan-kapan ketemu lagi. Nah, tak terus ngedit di film. Dan bagi teman-teman yang di luar sana, mari kita bareng-bareng menyamakan visi, kembali ke spirit hidup awal, bahwa hidup ini memang harus selamat. Siapapun harus selamat, harus diupayakan yang lebih baik. Mari kita bergandeng tangan, satu visi, kita abaikan keegoian kita untuk yang lebih baik. Untuk siapa? Nah, untuk saat ini memang kita siapkan untuk anak-anak kita, untuk generasi bangsa. Nah, jangan sampai dalam proses ini nanti kita juga menjadi bagian dari masalah. Namun kita adalah orang-orang yang mencoba mengurai masalah itu. Kita membantu anak untuk menyelesaikan masalah. Kita membantu anak untuk mampu memaknai hidupnya, tidak hanya sekedar cara. Jangan sampai anak kita itu menjadi lingkaran dari bagian masalah-masalah hidup ini. Nah, sekali lagi, mari dalam masa pandemi ini kita bareng-bareng berdiskusi, mengambil 1 poin, 2 poin dari pengalaman setiap hari, agar hidup kita lebih bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi anak-anak juga.
Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga berkah dan juga keberkahan bagi kita semua, diberi kesehatan, diberi rahmat dan juga kesabaran untuk menjalani semua proses hidup yang mungkin ada yang merasa enak, ada yang belum enak. Selamat malam. Kalau yang belum makan ya selamat makan dulu. Maneman segone tak sayup. Makan dulu. Nah, ini saya tak terus kelihatan HP. Sekian saja, selamat malam, selamat berkarya dan berkat Tuhan kita pasti bisa. Ayo dah. Hah?